Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi di sini saya akan membahas kisi-kisi matematika kelas 11 PAS genap dengan materi relasi dan fungsi. Nah, sebelumnya saya minta di sini saya nggak hanya membahas gitu, tapi kita belajar bareng untuk mengerjakan soal-soal yang sekiranya nanti untuk di PAS itu akan keluar. Nah, sebelumnya saya mau ngasih tips gitu dalam mengerjakan PAS matematika. Nah, kalau misalkan kalian udah dapat kertas burem nih ya, kalian udah dapat kertas burem, eh, please kalian harus kayak nulis-nulis apa-apa aja yang udah kalian inget gitu loh di kepala. Kayak misalkan nih, oh kalau misalkan F bundaran G itu definisi aljabarnya FGX gitu, ya itu kalian coba tulis di kertas buram. Terus kayak misalkan, oh fungsi itu kan relasi yang dimana domain ini nih eh, memiliki pasangan gitu kan. Setiap domain itu, setiap anggota dari domain tuh memiliki pasangan, dan kalau punya pasangan tepat satu. Nah, kalian coba tulis di kertas buramnya gitu sebelum kalian buka soal. Jadi saya minta sih kalian kalau pas lagi dapat soal terus lembar jawaban, terus misalkan kertas buram kan biasanya paling akhir ya, kalian kalau bisa minta duluan gitu loh sama pengawasnya, Bu, kertas buramnya boleh nggak lebih diduluin gitu loh. Nah, nanti kalau misalkan udah dapat kertas buram, please kalian jangan buka soal dulu. Kalian coba tulis apa-apa yang kalian ingat gitu loh di kepala kalian. Kayak misalkan, oh fungsi surjektif tuh fokusnya di kodomain yang memiliki pasangan gitu. Terus misalkan fungsi injektif tuh fungsi satu-satu atau fungsi into, itu tuh kalian tulis-tulisin aja gitu loh di kertas buram, biar kalian nanti pas lagi melihat soal tuh nggak ngeblank. Oke, kayak gitu ya. Jadi kayak misalkan nih, oh domain itu adalah daerah asal gitu, atau kodomain itu daerah hasil, range itu daerah sorry kodomain adalah daerah kawan, terus kayak range adalah daerah hasil. Nah, itu tuh kalau bisa kalian tulis-tulis aja dulu sebelum kalian buka soal. Oke? Karena kalau misalnya kalian udah buka soal duluan, itu tuh kayak bakal ngeblank aja gitu loh. Kayak kalian bakal bingung. Kayak ini tuh apa sih? Ini tuh apa sih? Kayak gitu. Jadi saya harap di sini kita nggak cuma ngebahas kisi-kisi, jadi ya kita belajar bareng. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke nomor 1. Di sini fungsi H dirumuskan dengan Hx sama dengan X kuadrat minus 7. Jika pemetaan fungsi dari X adalah 18, maka nilai X adalah, berarti di sini yang ditanyakan adalah nilai X ya. Berarti di sini bisa kita jawab untuk nomor 1 nih, Hx-nya itu kan tadi katanya X kuadrat minus 7 ya. X kuadrat minus 7. Di sini ada kata-kata jika pemetaan fungsi dari X adalah 18. Nah, maksud dari kata-kata pemetaan fungsi dari X adalah 18 itu adalah, maksudnya adalah Hx itu sama dengan 18. Oke. Nah, tadi kan udah kita tulis ya rumus fungsinya nih. Hx sama dengan X kuadrat minus 7. Terus juga di soal diketahui bahwa Hx itu adalah 18 nih. Berarti bisa kita tulis kayak gini. Kan tadi katanya Hx sama dengan X kuadrat minus 7 gitu kan. Katanya Hx itu adalah 18. Berarti yang tadinya Hx itu tuh kita ganti. Kita ganti jadi 18. Nih, jadi di sini 18 bukan Hx lagi. Karena di sini soal Hx sama dengan 18 gitu kan. Nah, sekarang 18 sama dengan X kuadrat minus 7. Anyway, kalau misalkan kayak gini, bisa dong saya tulis kayak X kuadrat minus 7 sama dengan 18. Iya kan ya? Nah, di sini karena yang ditanya adalah nilai X, berarti di sini nih si minus 7 kita pindah ruaskan ke kanan. Oke. Berarti kan di sini yang tersisa di kiri hanya X kuadrat sama dengan 18. Nah, kalau misalkan pindah ruas, dia itu kan kebalikannya ya. Operasinya itu kebalikannya. Kayak misalkan dia minus jadinya plus. Kalau misalkan dia di sininya plus, berarti kalau pindah ruas jadinya minus. Berhubung di sini minus, berarti kalau pindah ruas jadinya plus. Berarti di sini plus 7. Oke, nah di sini yang ditanya adalah nilai X, tapi yang ini adalah X kuadrat. Nah, kalau misalkan kita ingin menghilangkan si kuadrat, kita tuh harus mengakarkan kedua ruas nih. Mengakarkan kedua ruas. Jadi maksudnya adalah X kuadrat sama dengan 18/7. Itu tuh harus kita akarin. Nih, harus kita akarkan.
kedua ruasnya. Nah, di sini, kalau misalnya udah diakar ini, akar ketemu kuadrat itu tuh udah habis gitu loh. Berarti di sini kan yang tersisa hanya kalau yang di sebelah kiri hanya si X ya. Si X sama dengan akar dari 18 tambah 7, 25. Nah, akar dari 25 itu berapa? 5 ya. Nah, berarti nilai X-nya adalah 5. Berarti di sini bagian yang B. Nah, sekarang kita yang nomor 2. Di sini nomor 2 diketahui fx sama dengan bx plus 3. Kita tulis dulu rumus fungsinya. Fx sama dengan bx plus 3. Jika nih f2 itu sama dengan 9, kita tulis ya. Misalkan f2 itu sama dengan 9, yang ditanya maka nilai f1 tuh berapa gitu kan. Nah, di sini kalau misalkan kayak gini, gimana sih cara ngerjainnya? Nah, berarti di sini kita harus nyari dulu kan nilai si B-nya ini loh. Karena kalau misalkan kita masukin langsung si 1 ke rumus fungsi kayak gini nih kayak gini, ya kan? Nah, itu kita bakal pusing nih, kayak misalkan ya 1. Berarti kan satunya itu si nilai X. Berarti di sini yang tadinya X harus kita ganti jadi 1 sama dengan 3. Kok sama dengan ditambah 3 gitu kan. Nah, berarti di sini hasil akhirnya itu kan berarti F1 sama dengan B plus 3. Nah, ini kan si B-nya itu kan belum diketahui kan. Nah, biar tahu berarti kita harus nyari nilai B-nya dulu gitu loh. Nah, berarti kalau misalkan kayak gini, nih kayak ada soal kayak gini, ya udah kita nulis rumus fungsinya fx sama dengan bx plus 3. Terus kita masukin nih si f2 ini. Tadi katanya kalau misalnya kita ingat maksud dari yang dalam kurung ini kan si nilai x itu kan. Berarti ya udah kita ganti setiap x jadi si 2. Berarti b-nya masih tetap, x-nya harus kita ganti jadi 2. Gitu kan. Sini 2. Terus plus 3-nya masih tetap. Karena yang diganti hanya 2. Oke, di sini masih plus 3. Nah, berarti di sini kan F2 sama dengan B dikali 2 itu B2 ya, atau bisa kita tulis 2B plus 3. Nah, tadi di soal katanya F2 itu sama dengan 9 ya. Katanya di soal itu F2 itu sama dengan 9. Maka nih isi F2 yang ini nih. Nih F2 yang ini kita ganti jadi 9. Berarti di sini 9. Yang di ruas kanan itu masih tetap ya. Maksud ruas kiri ruas kanan itu adalah kayak ruas kiri tuh yang di sebelah kirinya sama dengan ruas kanan tuh di sebelah kanannya sama dengan, oke? 2B plus 3. Nah, kalau udah kayak gini, nih kayak gini, sama kayak gini aja ya. Nih, maksudnya bisa ditulis 2B plus 3, 2B plus 3 sama dengan 9. Ini nggak merubah nilainya gitu loh, ya kan? Nah, kalau udah kayak gini, si yang nggak ada variabel atau yang nggak ada huruf kita pindah ruaskan ke kanan. Berarti di sini di ruas kiri hanya tersisa 2B sama dengan 9. Yang tadinya plus, kalau pindah ruas jadinya minus. Berarti di sini kan 2B sama dengan 9 dikurang 3 itu adalah 6. Nah, terus untuk mencari nilai B, berarti kan B sama dengan 6 dibagi angka yang di depan B. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, berarti di sini nilai B-nya itu adalah 3. Nah, di sini belum selesai ya, karena kan yang ditanya adalah F1 nih. Nah, berarti di sini kita udah tahu B itu sama dengan 3. Tadi rumus fungsinya Fx sama dengan Bx plus 3. Berarti di sini kayak ya udah tinggal kita ganti aja jadinya Fx sama dengan B-nya itu dengan si 3 nih. Berarti di sini 3x plus 3. Nah, tadi kan yang ditanya tuh F1 ya kan? Yang ditanya adalah F1. Maksud dari F1 berarti kan setiap yang ada X-nya harus kita ganti jadi 1. Berarti di sini 3, X-nya harus kita ganti jadi 1 nih. 3 dikali 1 ditambah 3. 3 dikali 1 adalah 3, 3 tambah 3 sama dengan 6. Di sini berarti untuk nomor 2 jawabannya adalah yang bagian A. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 3. Di sini diketahui fx sama dengan min 3x plus 13. Maka yang dicari itu nilai f4 dikurang f2. Nah, kalau misalkan kayak gini, berarti kita harus nyari dulu nih kayak f4-nya itu berapa, terus nilai dari f2-nya itu berapa. Oke, untuk nomor 3 berarti kan di sini rumus fungsinya ya. Rumus fungsinya tuh ini nih.
Fx sama dengan min 3x plus 13. Ini rumus fungsinya. Nah, di sini kita harus mencari dulu nilai F4-nya nih. Kita harus nyari nilai F4. Di sini F4 berarti kan maksudnya adalah setiap ada X kita harus ganti jadi si 4 kan. Berarti sini min 3 terus 4 ditambah 13. Nah, di sini min 3 dikali 4 adalah min 12 ditambah 13. Min 12 ditambah 13 adalah plus 1 ya. Nah, terus kalau misalkan F4 udah ketahui nih si 1, berarti kita nyari yang F2-nya. Nah, berarti di sini kita tinggal masukin 2 ke setiap X-nya. Tadi kan rumus fungsinya ini. Berarti di sini ditulis min 3, X-nya kita ganti jadi 2. Oke, 2 ditambah 13. Nah, 3 dikali ini maksudnya dikali ya. 3 dikali 2 itu min 6 ditambah 13. Min 6 ditambah 13 itu adalah 7. Nah, ini belum selesai ya. Yang ditanya adalah F4 dikurang F2. F4-nya berapa? 1 dikurang F2-nya berapa? 7. 1 dikurang 7 min 6. Kalian cuma punya uang 1.000, terus kalian bayar utang 7.000. Berarti kan kalian masih punya utang ya 6.000. Berarti di sini jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4. Di sini nomor 4 itu rumus fungsinya adalah 15x minus 7. Terus yang ditanya adalah F0 dikali dengan F1/3 ya. Nah, berarti di sini sama kayak tadi nomor 3. Berarti kita harus mencari nilai dari F0, terus itu kita nyari juga nilai dari F1/3. Oke, di sini kita cari dulu F saat X-nya itu 0 gitu kan. Berarti kita masukin si X-nya itu jadi 0. 0 dikurang 7. Nah, 15 dikali 0 itu kan 0 ya. Ini kan min 7. 0 dikurang 7 itu minus 7 ya. Jangan cuma 7. Kalau cuma 7 itu 7 dikurang 0, bukan 0 dikurang 7. Oke. Ini jangan sampai lupa nih. Ini soalnya pada banyak banget yang salah. Oke, atau pada banyak banget yang keliru gitu. Nah, kalau misalkan F0 kita udah dapat, kita cari F1/3. F1/3 sama dengan tadi kan rumus fungsinya itu 15x minus 7 ya. Berarti yang X-nya harus kita ganti jadi 1/3. Berarti di sini 15, X-nya itu kan katanya tadi 1/3, ya kan? Dikurang 7. 15 dibagi 3 berapa? 15 dibagi 3 itu adalah 5. Berarti 5 dikali 1, 5 dikali 1 adalah 5. 5 dikurang 7. 5 dikurang 7 sama dengan kalian punya uang 5 terus ngutang 7.000. Berarti kalian masih punya utang 2.000. Ini belum selesai ya. Yang ditanya adalah F0 dikalikan dengan L1/3. Berarti F0 itu berapa tadi hasilnya? Minus 7. Minus 7 dikali dengan minus 2. Kalau minus ketemu minus, please. Minus ketemu minus jadinya plus ya. Ini kalau dikali ya. Plus berapa? Plus 14. 7 kali 2, 14 kan. Kita cari yang berarti yang ini ya. Plus ya, berarti yang bagian D. Jangan yang bagian A. Kalian kalau udah bener di sini tapi jawabannya malah yang A, itu ya salah gitu kan. Oke, sekarang nomor 5. Fx-nya itu adalah rumus fungsinya adalah 3x minus 5. Nilai dari F5A plus 1. Ya udah, maksud dari yang di dalam kurung ini nih. Sorry. Nah, maksud dari yang di dalam kurung ini adalah kita harus mengganti yang di dalam kurung ini tuh ke si X ini nih. Oke, berarti kan di sini sama dengan kalau misalkan F5A plus 1, berarti kita ganti yang di dalam kurung nih si X-nya gitu loh. Jadi kan 3, kita 3. Di sini X-nya, jadi yang ini nih jangan X lagi. 5A plus 1 minus 5. Nih dari atas minus 5-nya. Nah, di sini berarti 3 dikali 5A itu 15A. 3 dikali plus 1 itu adalah plus 3. Ini dikurang 5 ya, dikurang 5. Berarti hasilnya adalah 15A. 3 dikurang 5. Please jangan sampai salah di sini. Minus 2 ya, kalian punya uang 3.000 terus kalian ngutang 5.000. Jadi kalian masih punya utang 2.000. 15A minus 2 nih, berarti yang bagian D. Please kalian kalau misalkan abis ngerjain kayak dapat hasilnya, coba dilihat lagi ininya ya. Jangan sampai kalian udah bener 15A min 2 tapi malah
ngeklik yang ini gitu loh. Oke. Yang bener kan 15A min 2. Jangan sampai nih kayak karena operasi ginian jadi kalian keliru gitu. Oke, sekarang nomor 6. Oke, untuk yang belum belajar ini cewek ya, nomor 6 kalian perhatiin lebih fokus gitu. Di sini rumus fungsinya tuh yang ini kan. Nih si fx sama dengan rumus fungsinya fx itu sama dengan 5 min 3x. Terus di sini gx itu sama dengan x kuadrat minus 1. X kuadrat minus 1. Yang ditanya itu adalah f ditambah gx. Nah, kalau sesuai rumusnya tuh kemarin kalau f ditambah g itu kan berarti fx ditambah gx kan? Iya enggak? Nah, terus berarti tinggal kita masukin aja nih. Berarti kan fx ditambah gx. Nah, fx-nya itu tadi berapa? 5 min 3x ya. 5 min 3x ditambah, nih karena ditambah kita tambah ya. Terus gx itu berapa? X kuadrat minus 1. X kuadrat minus 1. Nah, di sini kalau udah kayak gini kalian coba nyari mana sih yang sekawan gitu loh. Nah, di sini coba deh. Ya cuma hanya angka aja yang mana? Si 5 sama minus 1 ya. 5 dikurang 1 berapa? 5 kurang 1 adalah 4. Terus di sini ada min 3x yang ada x pangkat satunya lagi ada nggak? Nggak ada ya. Berarti udah kita tulis lagi aja min 3x. Terus di sini plus x kuadrat. Ada nggak yang pangkat 2? Nggak ada ya. Berarti udah kita langsung tulis aja x pangkat 2. Nah, di sini berarti hasil akhirnya yang ini kan. Nah, tapi biasanya kalau di jawaban soal itu kita harus berurutan nih. Jadi dari pangkat yang tertinggi ya. Oke. Berarti kan di sini yang pangkat tertinggi itu x kuadrat kan. Berarti ya udah x kuadrat dulu. Terus yang ada variabel dulu juga nih. Min 3x plus 4. Coba kita cari. X kuadrat min 3x plus 4 min 3x plus 4. Oh, yang ini ya. Bagian yang B. Kalian jangan sampai salah ya untuk kayak gininya.